له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله حاضرين رحمني الله وإياكم. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan anugerah nikmat-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dan memberikan taufik sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Jadi salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kedua kita Khalilullah kekasih Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya syafaat Nabi kita di kemudian hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita di belakang banci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Tidak ada satupun di antara umat ini yang masih memiliki hati kecuali akan selalu berharap terhadap curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya kita sebagai hamba-Nya adalah orang-orang yang fakir. Antumul fuqara'u ila Allah. Kita semuanya adalah hamba-hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui dan mengingat kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Demikian pula ketika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk, fala mudilla lah, maka niscaya tidak akan ada satupun
yang di alam raya ini yang mampu untuk menyesatkan. Maka hanya kepada Allah kita memohon taufiknya, hanya kepada Allah kita mengajukan, kepada Allah kita berharap, kepada Allah kita bertawakal, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang kelak pada hari kiamat mendapatkan naungan, satu hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, di antara kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan luasnya rahmatnya, yaitu janjinya kepada hamba-hambanya, janjinya kepada hamba-hambanya akan adanya sebuah naungan pada hari kiamat, naungan di bawah arasy-Nya, naungan yang tatkala semua manusia dalam keadaan penuh ketakutan, bukanlah sekedar kegalauan yang menyelimuti mereka, tetapi ketakutan. Bagaimana mungkin dia akan menghampiri setiap kita ketakutan yang mana akan diputuskan fariqun fil jannati wa fariqun fil nar. Segolongan umat manusia akan Allah tentukan untuk masuk ke dalam neraka, azaban lahum, sebagai azab atas mereka. Dan sebagian, dan semoga Allah menggolongkan kita dalam golongan yang mulia ini, yaitu golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing mereka untuk masuk ke dalam surga-Nya. Hari yang demikian menakutkan, yang bahkan matahari didekatkan di atas kepala seluruh manusia, yang sungguh hadirin tidak akan ada naungan yang bermanfaat, dan memang tidak akan ada yang bisa memberikan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, hadis yang mengingatkan dan memberikan targhib, motivasi bagi kita. Semoga kita mampu menjadi salah satu di antara mereka, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan sifat-sifat yang mulia ini dalam kehidupan kita. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sab'atun يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. 7 golongan yang niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberikan naungan kepada mereka dengan naungan dari Allah. Itu Allah yang akan memberikan naungan. Suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya.
Dan mereka adalah yang pertama, imamun adil, seorang imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a alaih, keduanya berkumpul bersatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainah, seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan kesendirian, wafadat 'ainah, yang kemudian mengalirlah air mata dari kedua matanya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin, seorang lelaki yang bersedekah bisadaqatin, dengan sedekah dia sembunyikan sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian wa rajulun da'athu imra'atun ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين, seorang lelaki yang dipanggil oleh seorang wanita yang memiliki posisi, memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan yang mempesona. Faqala, tatkala dia dipanggil oleh wanita ini, maka dia berkata, inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah yang menguasai alam semesta. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah 7 golongan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah memberikan taufik kepada kita masuk dalam golongan atau dalam 7 golongan yang Allah sebutkan atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kiranya perlu untuk kita pahami bahwa kata-kata sab'atun, 7, bukanlah yang diartikan hanya 7 golongan saja yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Kalimat 7 ini adalah penekanan dalam sebuah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana sifat-sifat manusia kalau kita perhatikan berkisar dalam 7 sifat ini. Oleh sebab itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa 7 yang disebutkan bukan sebagai pembatas. Sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam As-Sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang-orang yang mu'siran, orang-orang yang mengalami kesulitan, siapa saja di antara kalian yang memberikan jalan kemudahan kepada orang-orang yang terhimpit, maka telah dia akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Dan yang lain, yang artinya 7 golongan ini bukan pembatasan, tetapi sebuah bentuk penekanan untuk kita benar-benar memperhatikan dan berlomba untuk meraih posisi yang mulia. Dan kiranya satu kondisi ada dalam kehidupan kita yang diterima Allah dan Allah meridainya, maka insya Allah perkara ini hadirin akan membawa kemuliaan biidznillah ta'ala. Dan sebelumnya perlu kita ingatkan bahwa posisi sebuah nilai kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini secara menyeluruh adalah kemuliaan. Walaupun tatapan kita adalah sebuah amalan yang sederhana atau kuantitasnya adalah tetapi yang harus kita ingat, selama itu datang dari para Allah, maka sebagaimana diingatkan oleh para ulama salaf, rubba amalin sahirin tukabbiruhu niyyah, ada kalanya sebuah amalan itu sangat sederhana tetapi akan dibesarkan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Allah akan besarkan nilainya. Demikian pula sebaliknya, rubba amalin kabir, ada kalanya sebuah amalan itu besar, kuantitasnya demikian mengagumkan, tetapi dikecilkan tusaghiruhu niyyah, dikecilkan nilainya dengan niat. Ini yang harus perlu kita ingat. Dan semua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini seharusnya mendorong kita untuk kita berupaya menggapai dan menghiasi langkah-langkah kehidupan kita dengan sifat-sifat yang mulia ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi semoga Allah menggolongkan kita sebagai salah satu hamba-Nya yang telah akan mendapatkan naungannya pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-imam al-adil, seorang imam yang adil. Ini golongan yang pertama.
Dan tentunya ketentuan adil sebelumnya harus kita ingat bahwa keadilan ini di dalam sebuah qaidah syar'i, bukan dalam sisi pandang akal-akal manusia. Karena definisi keadilan, kalau kita kembalikan kepada setiap kita, tentunya akan muncul beragam definisi yang ada kalanya kembali kepada kepentingan pribadi atau hawa nafsu. Sebagaimana kita mengetahui, kalau seandainya yang dikatakan adil, sebagaimana prinsipnya orang-orang sosialis, maka tentunya itu adalah kejahatan. Kalau seandainya sistem adil menurut orang-orang liberal, tentu juga akan memunculkan sebuah definisi yang jahat terhadap kata keadilan. Demikian pula tentunya kalau kita serahkan kepada setiap akal kita, kecuali mereka orang-orang yang telah akan mendatangi Allah qalbun salim, yang memiliki hati yang hidup, hati yang selamat, misalnya mereka akan mendefinisikan sebagaimana yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan juga sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya kata-kata adil ini nampak beragam definisinya kalau kita lihat di sekitar lingkungan kita. Katakan keadilan dalam warisan. Setiap daerah memiliki definisi keadilan. Mulai mungkin daripada negeri di barat, untuk Indonesia mulai di Aceh, mungkin definisinya sebagaimana yang mereka katakan bahwa seorang wanita itu lebih besar haknya daripada kaum pria, karena kaum wanita itu lemah, dan itu keadilan. Jadi tempat kita, sebagaimana yang pernah didefinisikan bahwa jatah warisan itu adalah persamaan antara laki dan wanita. Apalagi kata mereka, sebagian lelaki di Jawa itu mereka menyebutkan hanya mengurusi burung perkutut, dan perempuan yang bekerja membawa sabit ke ladang ada kalanya, sehingga mereka nyatakan tidak adil kalau dikatakan bahwa lelaki mendapat 2 kali lipatnya. Menurut salah satu contoh. Oleh sebab itu hadirin, semakin besar kalau kita perhatikan pemahaman terhadap kata keadilan dari sebuah lingkup regional, katakan mereka menganggap bahwa keadilan itu adalah demokrasi, sehingga sebuah keadilan kalau rakyat itu berhak untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan menggapai apapun yang dia mau dalam sebuah prinsip siapa yang paling banyak suaranya. Dan ini keadilan bagi mereka. Dalam skop internasional dikatakan keadilan dibatasi dengan HAM. Selama itu adalah haknya, maka tidak boleh dihalangi. Wallahu musta'an.
Yaquluna bi afwahihim, mereka berkata hanya dengan mulut mereka, yang hakikatnya hanya akan menodai kehidupan mereka. Oleh sebab itu hadirin, tidak ada sebuah keadilan yang melebihi daripada keadilan yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran, dan sebagaimana apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam hadis dikatakan al-imam al-adil, imam yang adil. Ini kata para ulama mencakup semua orang yang mendapatkan tanggung jawab, yang mengemban sebuah tanggung jawab. Apakah dia seorang khalifah yang tanggung jawab tentunya, atau tanggung jawab demikian besar sampai pada tingkatan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu seorang kepala rumah tangga. Demikian dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa mencakup makna al-imam al-adil adalah kepala rumah tangga. Bahkan sampai kata beliau di dalam fatwanya, "Man 'adila baina talibaini fa huwa imamun 'adil." Bahkan jikalau dia sebagai seorang guru dan berbuat adil di antara dua muridnya, maka dia dikatakan imamul adil. Dan kesemuanya secara menyeluruh yang mendapatkan beban sebagai seorang ra'i tertuntut hadirin untuk bersikap adil terhadap rakyatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amirin wala waliyin waliya min amri al-ummati syai'an إلا أتى ويداه مغلولتان وراء ظهره." Tidaklah seseorang pun dari kalangan para pemimpin atau yang mengemban amanah dari urusan umat ini kecuali datang pada hari kiamat dalam keadaan kedua tangannya itu terbelah di belakang punggungnya. Sawa'un adila aw lam yadil, apakah dia berbuat adil ataukah tidak berbuat adil. Sampai fa'idha husila wa kana adilan adallahu Allah, sampai dari hisab. Dan kalau sudah dinyatakan adil oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Azallahullah, Allah akan memberikan naungan padanya. Demikian yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara ringkasnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketentuan daripada al-imam al-adil, bagaimana kita ingatkan, berlaku secara menyeluruh. Semakin besar tanggung jawab dia, tatkala semakin banyak ketika dia menangani urusan umat ini.
Maka kalau kita perhatikan sabda Rasulullah atau kita perhatikan para sahabat yang mengemban kekhilafan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab dan yang lainnya, tidaklah mereka ketika mengemban amanah itu kecuali dalam keadaan penuh ketakutan. Bahkan mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan keadilan sebagaimana dalam sirah kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap siapa yang kalian pimpin. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, semakin kuat keilmuan orang, maka dia akan semakin mengetahui bagaimana keadilan. Tetapi ingat, keilmuan dalam sisi ilmu agama. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa a'jalul ummah, orang yang paling adil di tengah-tengah umat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun yang menyatakan Rasulullah tidak adil kecuali adalah orang itu telah kafir. Sebagaimana tidak ada khilafnya di kalangan para ulama terhadap orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menyatakan, "Adil ya Muhammad, buat adillah engkau ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Kalau sesungguhnya engkau tidak berbuat adil, belum berbuat adil. Sehingga Umar bin Khattab pada waktu itu, para sahabat bersiap untuk menghunus pedangnya. Ta'amribu ra'sa hadzal munafiq. Apakah perlu untuk aku potong, aku penggal kepala orang munafik ini? Rasulullah tidak menyalahkan kalau dia dikatakan munafik, tetapi pemenggalannya Rasulullah tidak mengizinkan. Dan sebagaimana yang kita ketahui tentang hikmah. Maka ingat bahwa orang yang paling adil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, satu hari di dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu tentang kejadian Abdullah bin Zubair yang waktu itu terjadi sebuah persengketaan dalam masalah penghajian. Yang Abdullah bin Zubair ini adalah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, datanglah Az-Zubair ini bersama dengan seseorang dari kalangan orang-orang Ansar untuk mempermasalahkan atau mencari keadilan dalam pengairan sawah. Dan mereka tentunya untuk mencari keadilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang letak daripada posisi tanah itu. Letak daripada posisi tanah itu. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui dengan benar letak daripada keadaan pertanahan, maka kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan
Ya Zubair, isqi, فإذا سقيت فاترك الماء ينزل إلى مزرعة الأنصاري. Siramilah perkebunanmu atau sawahmu, dan tatkala sudah mencukupi, alurkan ke sawah saudara. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kalau seandainya Rasulullah SAW hanya mementingkan daripada pihak keluarga, tentunya barakallahu fiikum, Rasulullah SAW akan meninggalkan daripada kepentingan orang Ansar ini. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui secara ringkas bahwa beliau adalah a'dalul ummah, orang yang paling adil. Orang yang paling adil. Oleh sebab itu Allah mengingatkan, kalau seandainya Rasulullah SAW berbuat dengan kezaliman yang keluar dari keadilan, maka yang mengancam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin." Kalau seandainya bila Muhammad taqawwala 'alaina, dia berkata sesuatu atas kami, yaitu berkata dengan sesuatu yang tanpa ada ilmunya, itu dia kezaliman, maka la akhadna minhu bil yamin, niscaya kami akan ambil dengan kanan, dengan tangan kanan, thumma laqata'na minhu al-watin, kemudian kami akan potong daripada urat jantungnya. Ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya tatkala dia atau kekasihnya berbuat. Akan tetapi tentunya kita meyakini keadilan Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang paling adil. Bahkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau kumpulkan para sahabatnya. Rasulullah SAW kumpulkan seluruh para sahabatnya. Kemudian Rasulullah menyuruh mereka, "Ya ayuhan nas, Allahumma man sababtuhu aw syatamtuhu aw darabtuhu, Allahumma ja'alha kafaratan lah." ثم قال: "يا أيها الناس من سببته أو شتمته أو ضربته أو أخذت شيئا من ماله فليقتص مني اليوم." Kata Rasulullah SAW, "Wahai umat manusia, demi Allah," atau dia menyatakan, "Ya Allah, Allahumma ya Allah, siapapun orang yang pernah aku cela, pernah aku caci, atau siapa yang pernah aku pukul, maka jadikan itu sebagai kafarah, penghapus dosa baginya, ya Allah." Kemudian dia berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, man darabtuhu, man sababtuhu, siapa yang pernah aku cela, atau syatamtuhu, atau siapa yang pernah aku caci, atau darabtuhu, atau siapa yang pernah aku pukul, atau akhadtu minhu syai'a, atau siapa pun yang pernah aku ambil sesuatu, falyaqtas minni." Maka hari ini kata Rasulullah, hendaknya mereka melakukan qisas terhadapku. Keadilan Rasulullah SAW. Maka ketika hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah mengucapkan ini, diiringi dengan sebuah ketakutan kepada Rasulullah
qabla an la yakuna dirhamun wala dinar. Sebelum di suatu hari yang tidak ada dirham dan tidak ada dinar, hadza irzi, ini kehormatanku, fattasu minni, silakan kalian mengambil kisah terhadapku. Ketika Rasulullah menyuarakan karena rasa takut, jangan-jangan beliau pernah melakukan sesuatu yang menyakiti, yang menggolimi, sesuatu yang berseberangan dengan keadilan, cara kehidupan manusia dengan perjalanan waktu, maka beliau mengkhawatirkan semua dosa yang dia lakukan. Dalam keadaan beliau adalah maksum, dalam keadaan beliau adalah maksum. Sudah dikisahkan bahwa tatkala para sahabat mendengarkan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tergetarlah para jamaah itu, para sahabat, dengan tangisan dari mereka. Keluar berlinang air mata dari seluruh para sahabat yang mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini keadilan. Dan coba kita perhatikan sejenak kisah dari salah seorang sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Itu kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ahlul jannah. Ali bin Abi Thalib ahlul jannah, yang akan masuk surga dengan tanpa hisab wala azab. Yang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendengarkan secara langsung bahwa beliau min ahli jannah, jaminan. Tapi coba perhatikan bagaimana beliau berbuat adil tatkala beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Diriwayatkan bahwa suatu saat Ali bin Abi Thalib kehilangan pakaian perangnya yang diambil oleh seorang Yahudi. Di tengah perjalanan Ali bin Abi Thalib melihat ada seorang Yahudi yang membawa pakaian perangnya. Fara'a dir'ahu 'ala al-yahud. Dan tentunya sangat tanda, sangat mengetahui apa ciri-cirinya. Fa'amsakahu, maka diambillah orang Yahudi ini pegang. Yang mana posisi beliau pada waktu itu adalah seorang khalifah. Wa qala dir'i ya Yahud, ini pakaian perangku wahai Yahud, ini pakaianku. Yang kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu atau ketika Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwasanya itu adalah pakaiannya, laisa hadha bidir'i, kata Rasul, ini bukan pakaian perang. Maka Ali menjawab, bal dir'i wallahi, demi Allah ini adalah pakaian perangku. Yang tentunya orang Yahudi ini yang merupakan bagian daripada rakyatnya pada waktu itu, seorang dhimmi, seharusnya dia mempercayai, apalagi dia berinteraksi atau sedang berhubungan dengan seorang khalifah. Yahudi itu berkata, atahakam ana wa anta, aku minta untuk supaya ada hakim antara saya dengan kamu. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, amal khalifah. Siapa yang lebih tinggi sebagai hakim melebihi khalifah? Seorang hakim. Dan tentunya termasuk dalam siasat syar'iyyah bahwa seorang khalifah adalah seorang alim. Alimun bi kitabillah wa bi sunnah. Sebagaimana layaknya para al-khulafa ar-rasyidun. Kemudian orang Yahudi menyatakan, la, saya tidak mau.
Kalau kamu yang menjadi hukum, maka itu hanya untuk kamu, katanya, kata orang Yahudi. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib dengan orang Yahudi ini menuju Shuraih Al-Qadhi pada waktu itu. Dan dia merupakan salah satu qadhi yang dipilih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tatkala mereka mendatangi Shuraih Al-Qadhi, maka datanglah Shuraih Al-Qadhi. Maka dia menyatakan, sama datang wahai Amirul Mukminin. Maka Ali menyatakan, la turahib bi. Jangan kau menyatakan demikian, karena aku saat ini sedang mencari keadilan. Saat ini aku sedang mencari keadilan. Ana jitu al-yawm. Aku datang kepadamu hari ini untuk mencari keadilan. Wa ma ji'tuka khalifatan. Aku bukan datang kepadamu sebagai seorang khalifah yang memerintahkan. Kemudian dikatakan, ijlis huna ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, sini duduk bersama kami. La, jangan. Karena aku dalam keadaan adalah orang yang sedang mengadukan untuk mencari keadilan. Imma an tulisana sawiyan fi makanin wahid. Kamu dudukkan kita semuanya dalam satu tempat. Yang waktu itu tentunya diinginkan Shuraih Al-Qadhi untuk Ali bin Abi Thalib masuk. Ada keperluan. Seharusnya demikian tentunya. Dan orang Yahudi berada di luar. Tapi itu jadi diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib. Belum menginginkan datangnya dia dan juga orang Yahudi. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, فجلس علي رضي الله تعالى عنه واليهود على الأرض. Maka duduklah Ali bin Abi Thalib dengan orang Yahudi di bawah. Wajalasa Shuraih ala kursi al-qudah. Dan Shuraih pada waktu itu duduk di atas kursinya. Kemudian dia berkata, hal laka bayyinatun ya Amirul Mukminin anna ad-dir'a dir'uk wa Amirul Mukminin. Apakah kamu memiliki bukti bahwasanya pakaian perang ini adalah milikmu? Qala na'am, iya saya memiliki. Siapa? Qala ibni, anakku. Ali bin Abi Thalib memuji Shuraih Al-Qadhi. Dalam keadaan tentunya bahwasanya dalam persengketaan anak tidak boleh menjadi. Maka dikatakan, anta ta'lam anna al-ibna la yashhad ala abi. Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwasanya seorang anak tidak akan bisa menjadi saksi untuk ayahnya. Idan laysa 'indi syahid. Kalau demikian aku tidak memiliki bukti. Karena kata Shuraih menyatakan, idan fajra'u dir'ul Yahud. Kalau demikian maka pakaian perang ini adalah pakaian perang milik Yahud. Li'annaka lam ta'ti bi bayyinah. Karena engkau adalah orang yang mengadukan, dan seorang yang mengadu harus memiliki bukti, dan kamu tidak memiliki bukti. Fa'aqadahu al-Yahud tahu. Maka diambil oleh orang Yahudi ini. Kemudian orang Yahudi berdiri. Kemudian orang Yahudi ini melihat kepada Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, silahkan kita letakkan sudut pandang kita bagaimana lihat keadilan. Wah, bagaimana mereka meletakkan keadilan dalam kehidupan mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Suatu saat diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu didatangi oleh sekelompok orang yang mengajukan sebuah pembunuhan.
yang waktu itu di waktu duha menjelang siang, menjelang zuhur, datang sekelompok orang yang membawa, menyekap seorang pemuda atau seorang yang sudah dewasa yang mereka katakan sebagai seorang pemuda. Malakum, dikatakan oleh Amirul Mukminin, apa yang terjadi? Qalu hadza qatala abana, orang ini telah membunuh ayah kami. Maka boleh diceritakan bagaimana kejadian. Dan ditanya kepada orang yang membunuh itu, "Na'am, benar aku telah membunuhnya." Disebutkan sebuah kejadian setelah terjadi penggembalaan. Dan disebutkan alasan terjadinya pembunuhan. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Hukmullah bil qatl." Hukum Allah, darah dengan darah, kamu harus bunuh. Maka orang yang menyatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku meminta demi Allah, aku memintamu demi Allah yang tidak ada ilah yang wajib untuk sembah selain daripada Allah, untuk engkau tunda kisah ini selama 3 hari. Karena ketahuilah demi Allah, Wallahi alladzi la ilaha illahu, sesungguhnya aku memiliki seorang istri, keluarga yang ada menjauh di seberang, di dekat pada manusia. Dan sesungguhnya mereka tidak memiliki perbekalan. Dan aku pergi dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Kalau seandainya hari ini aku dikisos, bagaimana dengan keadaan keluargaku yang harus tinggalkan? Tidak ada yang mengurusi mereka. Ba'dallah illa ana. Maka pada waktu itu tentunya beliau adalah sebagai seorang khalifah dan sebagai seorang qadhi, apabila melihat situasi dan kondisi yang seperti itu tentunya, maka dikatakan dan tetap kamu tidak boleh pergi. Yang tentunya Amirul Mukminin bisa memberikan kebijaksanaan dan tentunya dia lebih tahu kenapa beliau marah. Maka dikatakan kamu tidak akan pergi, tidak akan diizinkan untuk pergi, karena engkau mendapatkan hukuman qisas kecuali ada orang yang menggantikan posisi, menjadi jaminan bagimu. Maka orang ini falsafata ila sahabat, mereka melihat kepada para sahabat, kiranya siapa yang akan menjadi jaminan. Dan orang Badui ini tidak mengetahui siapa yang senang di antara para sahabat itu. Yang dia ketahui atau yang dia lihat pada waktu ada orang yang sudah tua, yang nampak khusyuk dan menundukkan pandangannya, itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia berkata, "Ya Syekh, ana ma'araftuka." Saya mengarahkan pandangannya kepada Abu Bakar, dia berkata, "Wahai Syekh, sungguh aku tidak mengenal kamu. Tetapi aku meminta, as'aluka billahi alladzi la ilaha illahu." Aku meminta supaya engkau menjadi jaminanku. Baini wa baina Allah, ada di antara saya dengan kamu adalah Allah. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar berkata kepadanya, "Apakah engkau akan menjadi jaminan baginya wahai Abu Dzar?" Qala, "Na'am, aku akan menjadi jaminannya." "Ya Amirul Mukminin, ketahuilah wahai Amirul Mukminin, demi Allah, kalau seseorang itu minta dengan nama Allah, yang tatkala itu terjadi masa jahiliyah, aku memberikan jaminan. Apalagi aku dalam keadaan seorang Muslim, dan dia datang dalam keadaan meminta bantuan dengan menyebutkan perjanjian kepada Allah. Dalam keadaan dia sekarang sebagai seorang Muslim, dan dia meminta jaminan, dan Allah yang menjadi saksi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka berangkatlah kami. Dan pada waktu itu Abu Dzar tinggal sebagai jaminan.
dan lewatlah selama 3 hari sebagaimana yang dijanjikan, dan pada hari yang keempat kembali para sahabat berkumpul untuk menyaksikan kisah yang akan dilakukan pada hari itu. Dan tatkala barakallahu fikum dengan perjalanan waktu yang ada, datang siang hari dan menjelang sore hari, orang itu pun datang. Hatta yaqul, sehingga sampai bagaimana Umar bin Khattab beliau menyatakan, wallahi la fussila 'azami an lahmi la'amalanna bi sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalaupun harus dipisahkan antara daging dan tulangku, aku tetap akan mengamalkan apa yang telah disyariatkan, apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan bagaimana sedihnya beliau. Karena dia harus melakukan sesuatu yang besar. Orang yang dicintai, orang yang sangat dikasihi. Dan kita mengetahui bagaimana posisi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka fajalasa wada'a syabab, maka duduklah Umar bin Khattab dengan orang-orang yang mengadukan itu. Fakharaja Abu Bakar faqala aja'a ar-rajul, maka Abu Bakar berkata, apakah orang itu telah datang? Qalu lam ya'ti min al-badiyah, sungguh orang itu belum datang dari kampungnya. Qala Allahul musta'an. Maka ketika menjelang hampir masuknya waktu masjid, karena batasan hitungan dengan tenggelamnya apa? Matahari. Tiba-tiba dari jauh kejauhan datang seorang lelaki yang tergopoh-gopoh lari dalam keadaan cepat menuju kepada kerumunan para sahabat, yang di situ ada Umar bin Khattab, Abu Dzar dan yang lainnya. Dan setelah mendekat pemuda ini, maka dia memberikan alasan. Dikatakan, wallahi demi Allah, ma akaltu min as-sabah wa ma syaribtu. Sejak pagi aku tidak makan. Sejak pagi aku tidak makan dan tidak minum, liudrikakum, untuk supaya aku bisa berjumpa dengan kalian semuanya, karena tempatnya jauh. Dari pagi dia berjalan dan lari untuk menyusul Umar bin Khattab untuk menjalankan hukum Allah ini. Maka dikatakan, في هذا اليوم ذهبت إلى أهلي والله لقد تركت صبيتي وبناتي يتباكون. Aku tetap berangkat dalam keadaan ketika aku tinggalkan keluargaku, anak kecilku dan anak-anak wanitaku, kesemuanya dalam keadaan menangis. Maka ini pun juga tidak menggeserkan daripada sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Maka kata Umar bin Khattab, al-qisas hukmullah azza wa jalla. Qisas adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Umar menyatakan demikian, faqama asy-syabab, maka orang-orang yang mengadukan ini menyatakan, ma jana anna hada awfa ma'a Allah azza wa jalla. Selama orang ini telah jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang ini juga jujur kepada kami, qad afawna anhu wa samahna, maka sungguh wahai Amirul Mukminin, hari ini kami telah memaafkan terhadap orang ini. Faqama Umar wa qala afallahu ankum yawm al-'ard al-akbar. Demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Silakan kita letakkan pandangan kita bagaimana keadilan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan ma'ruf daripada keadilan. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan
kepada siapapun untuk berbuat adil, hatta kepada para anbiya. Sebagaimana firman Allah, ya Daud, inna ja'alna khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Diingatkan kepada Daud untuk memberikan hukum di antara umat manusia bil haqq, dengan hak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini golongan yang pertama, imanun. Sebetulnya kalau kita membahas tentang keadilan dan maknanya secara menyeluruh serta contoh-contohnya tidak demikian banyak. Seperti hadirin, keadilan tertutup secara menyeluruh. Sebenarnya kita mengingat semuanya. Kita yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang keadilan seorang wanita yang penyamar. Dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan dalam kitabnya Adabul Mufrad. Suatu hari ada seorang wanita yang datang kepada Aisyah dengan dua anak kecilnya. Yang kemudian Aisyah pada waktu itu tidak memiliki makanan apapun kecuali 3 butir korma. Dan dia melihat orang yang datang adalah orang dalam keadaan yang kelaparan. Dan sebagaimana sifat beliau yang sangat pengasih dan penyantun, dan kewajiban untuk ikram baik, dia keluarkan 3 butir korma yang sudah dia persiapkan untuk Rasulullah SAW. Dia berikan kepada wanita itu. Maka setelah diberikan kepada wanita itu, 1 korma diberikan kepada anaknya, 1 korma lagi diberikan kepada anaknya yang lain. Dan dimakan kedua korma itu. Dibagi secara adil dan tersisa 1 korma. Maka sebagaimana lazimnya anak kecil, mereka berebut untuk mengambil sisa korma itu. Maka diambillah korma itu, kemudian dibelah menjadi 2 dan diberikan kepada keduanya. 1 diberikan setengah dan yang satunya diberikan setengah. Dan kala ini dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Rasulullah bi rahmatiha adkhalaha Allah biha al-jannah wa'taqaha biha minan nar, kata Rasulullah. Dengan apa yang dia lakukan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan wanita ini ke dalam surganya. Dan dengan apa yang dia lakukan, sungguh Allah telah membebaskan perempuan itu dari api neraka. Hadirin, dengan 3 butir korma dia mendapatkan keutamaannya begitu besar. Terus hadirin rahimani wa rahimakumullah. Keadilan adalah kemuliaan dan bahagiaan. Golongan yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah. Maksudnya gimana? Itu syabun nasha'a fi ibadatillah. Golongan yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu tentunya bahwa umur pemuda, masa pemuda tidaklah berat sebagai masa yang paling indah, tetapi masa yang penuh dengan fitnah.
sebagaimana diingatkan oleh para ulama, umur pemuda adalah madinatul quwwah wasyahwah, masa puncak stamina seorang, kekuatan, dan juga bagaimana bergejolaknya syahwat di masa itu. Oleh sebab itu hadirin, kondisi yang seperti ini tentunya kalau tidaklah dia mendapatkan taufik dari Allah, tidak akan mungkin bisa melalui perjalanan kehidupan ini di atas cahaya. Dan kita bisa mengetahui bagaimana kemuliaan para pemuda dan pengaruh kebaikan dari kehidupan seorang pemuda. Terlalu banyak hal-hal yang menguntungkan bagi seorang pemuda yang mampu tumbuh dan berkembang sebagai seorang hamba Allah yang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan bagaimana keadaan para anbiya di masa pemuda mereka, maka subhanallah selalu akan kita dapatkan sebuah loncatan amalan yang sangat mengagumkan di dalam semua sisi. Kita bisa melihat bagaimana para anbiya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Allah Isa. Dan memang subhanallah tidak ada satupun nabi sebagaimana layaknya dari kalangan orang-orang yang dikatakan sebagai nabi, ini dari kalangan para wali Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seorang itu menjadi wali Allah, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang mendapatkan tauhid daripada Allah setelah perjalanan dia. Ada kalanya dalam kegelapan, ada kalanya dalam sekian bahkan setengah dalam kehidupannya berhubungan dengan berdosa. Seperti hadirin rahimani wa rahimakumullah, para anbiya, para nabi, tidak ada satupun di kalangan mereka kecuali sejak kecilnya memang sudah Allah pilih, terjaga dan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hikmah yang besar. Dan kita bisa perhatikan bagaimana keadaan para anbiya di masa muda mereka. Demikian pula hadirin rahimani wa rahimakumullah, sirah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum turunnya wahyu dan sebelum dia diangkat menjadi seorang nabi. Setiap kita membaca, semuanya adalah kemuliaan. Silakan kita baca surah Nabi. Demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari kalangan pemuda yang mendapatkan hidayah Allah dari kalangan para sahabat, sangat mengagumkan. Selalu tampil menjadi pahlawan dalam agama. Apalagi tentunya mereka mengetahui akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak pada hari kiamat tidak akan bergeser kaki seorang hamba cuma ditanya tentang 4 permasalahan, di antaranya wa an syabadihi, hina adalah masa pemudanya bagaimana dihabiskan masa mudanya. Maka hal ini hadirin rahimani wa rahimakumullah menjadi cambuk kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in
untuk mereka tampil dalam agama, memberikan sebagai arena perlombaan untuk meraih kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'jibu rabbuka subhanahu wa ta'ala min asy-syabab laisa lahu sabwah." Dalam hadis yang sahih, Allah sangat terkagum dengan seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan bersih daripada naungan. Hadirin, bukan berarti tentunya dia menjadi seorang yang maksum. Akan tetapi mampu dia menjaga hatinya. Tidaklah dia terjatuhkan dalam dosa, tetapi dia akan bangkit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak kisah dari kalangan para salaf bagaimana kekuatan keimanan di masa muda mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorongkan kita sebagai para hamba-hambanya yang mampu melunasi masa mudanya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kelalaian dan dosa yang banyak kita lakukan di masa kita. Kepada Allah kita bertaubat, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta ampunannya. Dan insyaallah Ta'ala kita lanjutkan ba'da maghrib tentang beberapa sifat golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza, dan sejenak kita istirahat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.